Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan salam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Yang terhormat Ibu dosen Made Ari Meitriana, SPD MPD, beserta teman-teman kelas 1C program studi S1 Pendidikan Ekonomi semester 1. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan sebuah materi mengenai ciri, perwujudan, jenis, pendekatan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Baik, untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ciri dan perwujudan dari belajar sendiri. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nimadimia Karsma Putri dengan NIM belakang 1020. Adapun yang pertama saya akan bahas mengenai ciri-ciri khusus perilaku belajar. Namun sebelumnya, apa sih itu belajar? Belajar merupakan suatu proses kegiatan yang disengaja dari individu, di mana kegiatan tersebut merupakan interaksi yang dilakukan oleh individu itu sendiri. Nah, untuk ciri-ciri khusus perilaku belajar, ciri-ciri ini dibedakan menjadi 3, yaitu perubahan intensional, perubahan positif dan aktif, dan perubahan efektif dan fungsional. Untuk pengertiannya sendiri, yang pertama yaitu ada perubahan intensional. Perubahan dalam proses belajar terjadi akibat adanya sebuah pengalaman atau praktik yang dilakukan dan disadari dengan sengaja oleh siswa. Perubahan intensional memiliki makna bahwa siswa akan mengalami dan menyadari adanya suatu perubahan pada dirinya. Salah satunya seperti bertambahnya pengetahuan, kebiasaan, sikap dan pandangan sesuatu atau keterampilan. Untuk yang kedua adalah ada perubahan positif dan aktif. Perubahan ini memiliki dua sifat, yaitu positif dan aktif. Perubahan dengan sifat positif adalah suatu perubahan yang cenderung memberikan suatu pemahaman dan keterampilan yang lebih baik, bermanfaat, serta sesuai dengan harapan. Sedangkan perubahan dengan sifat aktif adalah suatu perubahan yang terjadi bukan dengan sendirinya, melainkan adanya suatu proses kematangan. Untuk yang ketiga ada perubahan efektif dan fungsional. Perubahan ini memiliki dua sifat, yaitu efektif dan fungsional. Perubahan ini bersifat efektif memiliki makna berdaya guna, di mana perubahan ini membawa pengaruh, makna, serta manfaat tertentu bagi individu yang belajar. Sedangkan perubahan yang bersifat fungsional memiliki makna relatif, menetap dan dapat direduksi serta dimanfaatkan apabila dibutuhkan setiap saat. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai perwujudan perilaku belajar peserta didik. Perilaku belajar merupakan sikap yang muncul dari diri siswa dalam menanggapi setiap kegiatan pembelajaran yang terjadi. Siswa akan menunjukkan sikap antusiasnya dan bertanggung jawab atas kesempatan belajar yang diberikan kepadanya, di mana baik buruknya perilaku belajar tergantung kepada setiap individu untuk merespon atau acuh tak acuh dalam mengikuti pembelajaran. Beberapa kelompok ahli dalam perwujudan perilaku belajar biasanya tampak dalam perubahan-perubahan sebagai berikut. Yang pertama ada kebiasaan. Kebiasaan siswa akan berubah setelah mengalami suatu proses belajar, dikarenakan adanya proses penyusutan respon yang stimulus berulang. Kebiasaan belajar merupakan cara untuk menetap pada diri siswa pada saat menerima suatu pembelajaran, membaca, membuat tugas, serta pengaturan dalam menyelesaikan suatu kegiatan belajar. Selanjutnya ada keterampilan. Keterampilan sendiri merupakan suatu kemampuan seseorang dalam melakukan suatu kegiatan melalui tahap-tahap belajar yang memerlukan praktek sebagai implikasi sehingga diperoleh suatu tujuan tertentu. Yang ketiga ada berpikir asosiatif. Berpikir asosiatif adalah suatu proses berpikir di mana suatu ide-ide timbul secara bebas dengan daya ingat menjadi unsur pokok perwujudan belajarnya. Dalam hal ini, siswa akan mengalami proses belajar yang ditandai dengan bertambahnya pengetahuan
dan memori pikirannya. Selanjutnya ada berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan suatu perwujudan perilaku belajar yang mempertimbangkan faktor pendukung suatu keputusan yang akan diambil. Dengan menggunakan prinsip dasar serta logika dalam menentukan sebab akibat, menganalisis suatu kesimpulan bahkan dapat menciptakan sebuah hukum-hukum. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Widianina dengan NIM belakang 084 dengan nomor absen 24 kelas 1C. Di sini saya akan melanjutkan materi dari penyaji pertama mengenai jenis-jenis belajar. Jenis-jenis belajar ada 6. Yang pertama, belajar pengetahuan. Yang kedua, belajar abstrak. Yang ketiga, belajar keterampilan. Yang keempat, belajar sosial. Yang kelima, belajar sikap. Yang keenam, belajar apresiasi. Belajar pengetahuan. Belajar pengetahuan ialah suatu proses dengan memproses informasi dan melakukan penyelidikan terhadap suatu objek pengetahuan. Kedua, belajar abstrak. Jenis belajar yang menggunakan cara-cara berpikir abstrak untuk memperoleh suatu pengalaman dan memecahkan suatu masalah yang tidak nyata. Belajar keterampilan. Belajar keterampilan menggunakan gerakan-gerakan yang motorik berhubungan dengan fungsi otot dan gerakan tubuh. Yang keempat, belajar sosial. Memahami hubungan sosial antara individu agar dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sosial. Yang kelima, belajar sikap. Menyangkut pola pikir belajar dengan membentuk suatu kebiasaan baru melalui keteladanan dan pembiasaan. Yang terakhir, belajar apresiasi. Belajar apresiasi merupakan proses belajar dengan mempertimbangkan arti penting suatu objek agar dapat mengembangkan keterampilan ranah tamah peserta didiknya. Materi selanjutnya, pendekatan belajar. Pendekatan belajar adalah suatu proses atau pola pikir dasar pendekatan yang bersifat psikologis, pragmatik, sudut pandang, proses pembelajaran atau gambaran umum suatu kegiatan pembelajaran peserta didik. Pendekatan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Roy Killen, pendekatan belajar dibagi menjadi 2. Yang pertama, pendekatan belajar yang berpusat pada guru. Pendekatan ini menyangkut tentang suatu strategi pembelajaran secara langsung. Yang kedua, pendekatan belajar yang berpusat pada peserta didik. Pendekatan ini menyangkut pada pembelajaran indukatif, discovery, dan inquiry. Menurut Sagala dibagi menjadi 2, yaitu pertama, pendekatan konsep dan pendekatan proses. Pendekatan konsep menyangkut secara langsung tanpa memberi kesempatan peserta didik untuk menghayati konsep yang diperoleh. Yang kedua, pendekatan proses menyangkut tentang memberikan kesempatan peserta didik untuk menghayati suatu proses penyusunan konsep, keterampilan, dan edukatif, dan pendekatan induktif. Pendekatan edukatif merupakan suatu proses penalaran secara umum yang berubah menjadi secara khusus. Sedangkan pendekatan induktif merupakan suatu proses sejumlah kegiatan khusus menjadi sebuah fakta, prinsip, dan aturan. 3. Pendekatan ekspositori dan pendekatan heuristik. Pendekatan ekspositori menyangkut pendekatan yang digunakan oleh guru dalam menyajikan bahan pembelajaran secara menyeluruh. Sedangkan pendekatan heuristik, pendekatan yang menyajikan suatu data, kemudian meminta peserta didik untuk menyimpulkannya. 4. Pendekatan kecerdasan. Pendekatan kecerdasan merupakan suatu pendekatan yang berdasarkan pada kecerdasan peserta didik dalam mengambil keputusan, bertindak, berpikir rasional, dan berinteraksi secara efektif. 4. Pendekatan kecerdasan. Pendekatan kecerdasan merupakan suatu pendekatan yang berdasarkan pada kecerdasan peserta didik dalam mengambil keputusan, bertindak, berpikir rasional, dan berinteraksi secara efektif. Terakhir, pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan pendekatan konsep belajar yang dapat membantu guru untuk mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi peserta didik. Perkenalkan, nama saya Putri Evi Yuliantini dengan NIM 21170111054. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi proses belajar.
Berhasil atau tidaknya suatu proses belajar dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal, adalah faktor yang berasal dari diri sendiri, dan yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar individu. Ada 4 ahli yang berpendapat mengenai faktor internal dan eksternal proses belajar. Di antaranya yaitu yang pertama, menurut Ngalim Purwanto, ia menjelaskan proses internal yang mempengaruhi proses belajar ini bisa meliputi pertumbuhan, kecerdasan, latihan, dan motivasi. Sedangkan faktor eksternal yang meliputi keluarga, guru, dan juga lingkungan. Yang kedua, yaitu menurut Slamito, faktor internalnya dapat meliputi faktor jasmania, psikologi, dan kelelahan. Sedangkan faktor eksternalnya dapat meliputi keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Yang ketiga, menurut Muhyiddin Syah. Menurut Muhyiddin Syah, ada 3 faktor yang mempengaruhi proses belajar. Yang pertama yaitu faktor internal yang meliputi keadaan jasmani dan rohani siswa tersebut. Yang kedua yaitu faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sekitar siswa. Dan yang ketiga yaitu faktor pendekatan yang merupakan strategi atau metode yang digunakan oleh siswa dalam mempelajari sebuah materi. Dan yang keempat menurut Daliono, faktor internalnya dapat meliputi kesehatan, inteligensi dan bakat, minat dan motivasi, serta cara belajarnya. Sedangkan faktor eksternalnya dapat meliputi keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu kegiatan interaksi yang dilakukan dengan sengaja oleh sebuah individu. Adapun 3 ciri perilaku belajar, yang pertama yaitu perubahan intensional, yang kedua adalah perubahan positif dan aktif, dan yang ketiga merupakan perwujudan perilaku belajar peserta didik. Jenis-jenis belajar dapat meliputi belajar pengetahuan, belajar abstrak, belajar keterampilan, belajar sosial dan belajar sikap, serta belajar apresiasi. Dijelaskan juga pendekatan adalah suatu cara atau pola pikir dasar pandangan terhadap sesuatu yang bersifat pendekatan yang menurunkan strategi pembelajaran secara langsung. Adapun beberapa macam-macam pendekatan belajar seperti pendekatan konsep dan pendekatan proses, pendekatan deduktif, pendekatan induktif, pendekatan ekspositori, dan pendekatan heuristik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar ada 2, yaitu faktor internal yang berasal dari diri sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari luar individu tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 7. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata. Semoga presentasi ini menambah wawasan teman-teman sekalian. Saya akhiri dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.